Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih, atau 40,41% dari populasi manusia yang ada di Nusantara ini. Suku yang memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini, terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Suku Jawa tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa. Suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul dari suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, atau mereka berasal dari pendatang? Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar, yang berada di tanah Jawa dan masih dapat kita lihat hingga sekarang ini. Teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa tersebut. Yang pertama adalah arkeologi. Teori mengenai asal-usul suku Jawa, pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa, adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu di pulau ini. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa. Seperti Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa ini. Hasilnya DNA tersebut, menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu sama dengan yang lainnya ini. Akhirnya yang dipercaya oleh arkeolog sebagai asal-usul dari keberadaan suku Jawa. Kemudian teori yang kedua, sejarawan berbeda dengan kesimpulan dari para arkeolog. Sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunani di negara Cina. Sejarawan asal Belanda Prof. Dr. H. Agens, mengungkapkan penelitian yang pada tahun 1899 dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip dengan satu sama yang lainnya. Kemudian ia menarik kesimpulan, jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama yaitu rumpun Austronesia. Hal itulah yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara. Kemudian teori yang ketiga, babat tanah Jawa di dalam babat tanah Jawa. Diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan, pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaannya. Akhirnya, Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni, dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama dengan pengikutnya. Kemudian pulau ini diberi nama Java Civeworo. Hal tersebut, menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Kemudian teori yang keempat, surat kuno. Surat kuno Keraton Malang. Surat ini bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa, yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirimkan rakyatnya untuk mengembara, dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya, mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini. Dan akhirnya, pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman Jawi. Kemudian teori yang keenam, tulisan kuno India. Asal-usul suku Jawa kali ini, menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan dataran Asia dan Australia. Hingga terjadi sebuah musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut, yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan, dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India ini, Aji Saka menjadi orang yang pertama kali menemukan dan menginjakan kakinya di tanah Jawa untuk yang pertama kali. Sehingga Aji Saka beserta para pengawal juga pengikutnya, dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa, yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu, antara lain wayang kulit. Wayang kulit sudah menjadi ikon dari suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit, dilakukan selama semalaman suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas dari suku Jawa, seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai pelengkap pertunjukan, wayang kulit dimainkan oleh sang dalang, dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa, serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan, dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh ulama yang menyebar Islam di Pulau Jawa.
Wali Songo memerlukan media dakwah yang dapat menjangkau seluruh kalangan. Selain wayang kulit, suku Jawa juga memiliki senjata tradisional. Suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata yang khas yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting, yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empuh yang ditempa, seperti diberi mantra-mantra atau doa-doa. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok, karena mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singasari. Kemudian suku Jawa juga mempunyai tarian tradisional. Beberapa tarian suku Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti Sintren, Kuda, Lumping, dan Reog. Memiliki berbagai macam gerakan yang beragam, dari mulai yang lemah gemulai hingga yang sangat cepat. Tarian tersebut biasa dimainkan saat ada upacara adat, ataupun kegiatan lain, seperti penyambutan tamu. Kemudian suku Jawa juga memiliki alat musik tradisionalnya sendiri. Alat musik tradisional suku Jawa adalah gamelan. Semua musik Jawa bahkan dari bunyi-bunyiannya dihasilkan dari gamelan. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik, seperti gendang, gong kenong, bonang kempul gampang dan juga lain sebagainya.